Shalom, selamat sore. Saya akan menyampaikan khotbah singkat pada sore hari ini yang saya bahas dari surat Yohanes 15 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Firman Tuhan, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini saya memberikan tema yaitu hidup untuk berbuah. Di ayat yang pertama dikatakan di sini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Dalam perumpamaan ini, Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar dan ranting-rantingnya adalah murid-muridnya itu sendiri. Di ayat yang kedua dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Yesus berbicara tentang dua macam ranting. Yang pertama, ranting yang tidak berbuah dan ranting yang berbuah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan arti bahwa ranting yang tidak berbuah adalah orang-orang yang tidak hidup di dalam iman, atau orang-orang yang tidak hidup di dalam kasih yang langgeng kepada Kristus itu sendiri. Tadi saya katakan bahwa ranting yang tidak berbuah itu adalah orang-orang yang tidak hidup di dalam iman, atau orang-orang yang tidak hidup di dalam kasih yang langgeng daripada Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang kedua dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Jangan kita menjadi ranting yang tidak berbuah. Jangan kita menjadi orang-orang yang tidak hidup di dalam iman, atau menjadi orang-orang yang tidak hidup di dalam kasih-Nya Kristus. Tapi kita diajarkan supaya kehidupan kita itu bisa menjadi berkat, supaya kehidupan kita itu menghasilkan buah yang tetap. Jangan sebaliknya. Jangan kita menjadi ranting yang tidak ada gunanya, yang dipotong dan akan dibuang dan akan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Istilahnya, jangan kita menjadi orang yang tidak berguna dimanapun kita pergi. Jangan sampai kehidupan kita itu menjadi bahan omongan di tengah-tengah orang banyak. Jangan sampai kehidupan kita itu ketika kita pergi atau ketika kita berada di tengah-tengah orang banyak, mereka tidak senang dengan kita, mereka menjauhi kita. Jangan, Bapak, Ibu. Kita harus bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat. Kita harus bisa menjadi orang-orang yang berguna di tengah-tengah
seluruh dunia. Walaupun tidak di seluruh dunia, setidaknya di tengah-tengah keluarga kita bisa menjadi berkat dan kita bisa menjadi contoh. Yang kedua, ranting yang berbuah. Ranting yang berbuah adalah orang-orang yang hidup di dalam iman atau orang-orang yang hidup di dalam kasihnya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan atau orang-orang yang hidup di dalam kasihnya Tuhan, Tuhan akan pelihara kehidupannya. Seperti ranting yang berbuah, Tuhan bersihkan itu semua. Seperti itulah kehidupan kita. Ketika kita hidup di dalam kasih atau ketika kita hidup di dalam iman tersebut, maka Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Maka kehidupan kita akan menjadi berkat dimanapun kita pergi. Dan juga dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ketika kita berbuah, mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup di dalam kasih, kata firman Tuhan, kamu memang sudah bersih karena firman-Ku. Tetapi Bapak Ibu, kita harus berjaga-jaga. Kita harus lebih lagi untuk berjaga-jaga supaya kehidupan kita itu tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya kepada Yesus. Ya. Jangan kita anggap remeh bahwa kehidupan saya itu sudah bersih, kehidupan saya itu sudah berbuah, sudah menjadi berkat kepada orang lain. Jangan Bapak Ibu. Tetapi kita diajarkan supaya kita benar-benar tetap tinggal di dalam kasih-Nya Kristus. Supaya kita benar-benar menjadi orang yang hidup di dalam iman atau menjadi orang yang hidup di dalam kasih-Nya Kristus. Di ayat yang keempat dikatakannya, tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Ketika kita sudah menjadi orang yang berguna atau ketika kehidupan kita itu menjadi orang yang benar-benar hidup di dalam iman atau menjadi orang-orang yang benar-benar hidup di dalam kasih, apa yang disampaikan Tuhan? Tinggallah di dalam aku. Kenapa Tuhan menyuruh kita tinggal di dalam Dia? Supaya kehidupan kita itu tidak menjauh daripadanya. Supaya kita jangan menganggap remeh apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Supaya kita jangan berkata, saya sudah dibasuh oleh darah Yesus Kristus. Saya sudah diampuni oleh Yesus Kristus. Saya sudah hidup di dalam iman. Saya sudah hidup di dalam kasih. Itu masih belum cukup. Makanya Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku, maka aku tinggal di dalam kamu. Tuhan mau kehidupan kita itu selalu bersandar kepada Tuhan. Tuhan tidak mau kehidupan kita itu seperti ranting yang tidak ada gunanya. Tuhan tidak mau kehidupan kita itu menjadi orang-orang yang tidak berguna. Tetapi Tuhan mau bagaimana supaya kehidupan kita itu menghasilkan buah yang banyak. Tuhan mau kehidupan kita itu menjadi berkat kepada orang lain. Tuhan mau supaya kita mengasihi satu dengan yang lain. Jangan kita seperti ranting yang tidak berbuah itu. Karena kenapa Bapak Ibu? Kalau kita menjauh daripada Tuhan, bagaimana kita bisa menghasilkan buah-buah itu? Bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang lain? Makanya kita diberikan perumpamaan tentang ranting yang tidak berbuah. Ranting yang tidak berbuah itu dipotong, dibuang, dan dicampakkan ke dalam api.
Ya, coba kita bayangkan Bapak Ibu, ranting yang sudah dipotong di pohonnya tidak akan menghasilkan buah. Ya, tidak mungkin ada ranting yang sudah lepas dari pohonnya tiba-tiba menghasilkan buah. Tidak Bapak Ibu, tidak. Tetapi ranting yang sudah dipotong itu dia dipisahkan sehingga dia kering lalu dibakar. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Jangan sampai kehidupanmu itu sama dengan ranting yang sudah dibuang. Ya, jangan sampai kehidupan kita itu menjadi batu sandungan kepada orang lain sehingga nama Tuhan dipermalukan. Jangan sampai orang-orang berkata kepada kita, dia orang Kristen, dia percaya kepada Yesus, tapi perbuatannya, tindakannya tidak sesuai. Karena kenapa? Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi kita supaya kita melakukan kasih. Ya, kita harus bisa mengasihi satu dengan yang lain. Jangan sebaliknya Bapak Ibu. Ya, jangan sebaliknya. Kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, malah kita yang tidak tahu melakukan kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita banyak melihat orang-orang di luar sana, mereka lebih mengenal kasih daripada orang-orang Kristen. Ya, jujur saja, orang-orang Kristen terkadang mereka pelit untuk berbagi dengan sesamanya. Tetapi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Tuhan mau supaya kita itu berbagi kasih, saling menolong, saling mengasihi. Apa yang dirasakan teman kita, kita juga harus merasakannya. Ya, tapi jangan cuma ngomong doang, harus ada tindakan. Dan yang poin yang kedua adalah tinggal di dalam aku. Saya sudah katakan tadi di ayat yang keempat, tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Ada syarat-syarat untuk kita tinggal di dalam Tuhan. Yang pertama adalah memelihara firman Tuhan senantiasa dalam hati dan pikiran serta menjadikannya penuntun tindakan kita. Ya. Syarat-syarat untuk tetap tinggal di dalam Tuhan yaitu memelihara firman Tuhan senantiasa. Ya, kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan, kita harus bisa memelihara firman Tuhan. Sehingga firman itu yang menuntun setiap kehidupan kita. Ketika kita salah melangkah, Tuhan ingatkan. Ya. Ketika kita salah berbuat sesuatu kepada orang lain, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Itulah kalau kita benar-benar tinggal di dalam Tuhan. Tapi orang-orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan, jangan harap Tuhan akan berbicara kepadamu. Ya, jangan nanti kamu berkata, Tuhan kenapa begini? Ketika terjadi sesuatu engkau menyalahkan Tuhan. Engkau berkata Tuhan tidak adil. Bukan Tuhan yang tidak adil, tapi diri kita sendiri. Kenapa saya berkata seperti itu? Dari diri kita sendiri, bukan Tuhan yang salah. Karena Tuhan sudah mengingatkan kita melalui firman-Nya supaya hidup kita itu berbuah. Ya. Makanya dikatakan syarat untuk tetap tinggal di dalam Tuhan memelihara firman Tuhan senantiasa dan menjadikannya sebagai penuntun dalam kehidupan kita. Di Yohanes 15 ayat yang ke-7 itu dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ketika kita memelihara firman dalam kehidupan kita dan menjadikan firman itu sebagai penuntun dalam kehidupan kita, maka janji Tuhan kepada kita, apa saja yang kamu minta,
Apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Yang kedua, syarat untuk tetap tinggal di dalam Tuhan adalah memelihara kebiasaan persekutuan yang intim kepada Tuhan. Kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan, kita harus bisa memelihara kebiasaan yang intim dengan Tuhan. Dengan cara apa? Kita harus membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Supaya kenapa? Ketika kita salah melangkah, Tuhan akan mengingatkan kita kembali. Itu kalau kita mau memelihara firman Tuhan dalam hidup kita. Dan juga kita harus bisa memelihara kebiasaan-kebiasaan seperti apa? Beribadah, berdoa. Jangan kita menjauhkan diri kita dari perkumpulan-perkumpulan ibadah. Jangan kita jemu-jemu. Ya. Jangan kita biarkan roh kita itu padam. Tetapi biarlah roh kita itu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Syarat untuk tetap tinggal di dalam Tuhan yang ketiga adalah menaati perintah-perintahnya dan tinggal di dalam kasih-Nya. Mari kita lihat dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Syarat yang ketiga tadi adalah menaati perintahnya dan tinggal di dalam kasih-Nya. Kalau kita mau tetap tinggal di dalam Tuhan, kita harus bisa menaati perintah-perintahnya Tuhan. Perintah-perintah apa yang Tuhan sampaikan kepada kita? Yaitu kita harus hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita harus menuruti perintah yang Tuhan sampaikan kepada kita. Sama seperti Tuhan mengikuti perintah yang Bapaknya sampaikan kepada dia. Seperti itulah kita. Kita harus bisa melakukan perintah-perintah yang Tuhan perintahkan kepada kita seperti mengasihi. Kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Jangan kita memandang suku, jangan kita memandang kulit. Terkadang kita Bapak Ibu, kita sering sekali membeda-bedakan orang. Kalau dia bukan suku Nias, saya tidak mau bergaul dengan dia. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia bukan suku Batak, saya tidak mau bergabung dengan dia atau bergaul dengan dia. Bapak Ibu, Tuhan tidak ajarkan demikian. Kita adalah ciptaan Tuhan. Dan kita sudah diberikan contoh Yesus itu sendiri supaya kita harus saling mengasihi. Jangan ada di antara kita yang saling membeda-bedakan satu dengan yang lain. Kita satu di dalam Tuhan. Kita saudara di dalam Tuhan. Amin. Amin. Dan syarat yang keempat untuk tetap tinggal di dalam Kristus adalah memelihara kebersihan hidup kita melalui firman Tuhan, menolak segala dosa dan tunduk kepada pimpinan kudus. Syarat yang keempat untuk tetap tinggal dalam Tuhan yaitu memelihara kebersihan hidup. Kita sebagai orang-orang percaya, kita harus bisa menjaga diri kita dari segala yang tidak baik. Kita harus bisa menjauhkan kita dari segala dosa yang membuat kita jauh kepada Tuhan, yang membuat hati Tuhan sakit hanya karena kita. Tetapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita harus bisa mampu menjaga diri kita, harus bisa menjaga kekudusan hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjaga kekudusan itu tidak gampang, Bapak Ibu. Tetapi itulah tugas kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus bisa belajar untuk menjaga kekudusan kita.
Ketika kita menjauh daripada Tuhan, kita diingatkan kembali. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita diingatkan kembali. Itu kalau kita tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Mari kita berserah penuh ke dalam Tuhan. Ya. Walaupun firman Tuhan mengatakan tadi, kamu memang sudah bersih karena firman-Ku. Ya, kita memang sudah bersih karena firman yang Tuhan sampaikan kepada kita. Tetapi Bapak Ibu, kita harus tetap waspada dan tetap berjaga-jaga. Ya. Jangan kita merasa saya sudah tinggal di dalam Tuhan. Justru orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, kebanyakan mereka yang lebih banyak merasakan pencobaan. Iya. Banyak sekali cobaan-cobaan orang percaya. Karena kenapa? Tuhan izinkan itu semua. Seperti pada waktu Ayub dicobai. Ayub adalah pribadi yang benar-benar takut akan Tuhan, saleh dan jujur, tapi dia bisa dicobai oleh iblis. Jangan kita berpikir saya sudah tinggal di dalam Tuhan, saya sudah percaya sepenuhnya kepada Tuhan, berarti saya dijauhkan dari segala godaan. Tidak Bapak Ibu, tidak. Tidak. Justru ketika kita benar-benar berpengharapan kepada Tuhan, maka cobaan, tantangan semakin banyak dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Ketika kita melewati itu semua, maka kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan itu. Dan di ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjadi ranting-ranting yang berbuah supaya kehidupan kita itu dapat menghasilkan buah yang banyak. Jangan kita menjadi ranting yang tidak berbuah sehingga kehidupan kita nanti akan dipotong dan dibakar dan tidak ada lagi gunanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini firman Tuhan telah mengingatkan kita supaya hidup kita itu berbuah, menjadi berkat di mana kita berada. Marilah kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan dan tetap percaya dan tetap mengandalkan Tuhan sehingga kehidupan kita benar-benar memuliakan nama Tuhan, sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan, karena hanya Yesus sumber kehidupan itu. Demikian khotbah singkat pada sore hari ini. Semoga firman yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat menguatkan kita, dapat menolong kita untuk melakukan pelayanan-pelayanan kita. Sehingga ketika kita melayani Tuhan, kita tidak berkata, Tuhan aku capek, aku tidak mau lagi melayani Engkau. Justru biarlah firman yang kita dengarkan pada sore hari ini menjadi penguat dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.